Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. My name is Alfred Putra. Nomor BP 19011111. Nah, sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi Farhan kembali lagi mendapat tugas dari dosen, yaitu Ibu Yunita Srangenge atau Ibu Pepo, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1. Nah, sebelum masuk ke bacotan yang nanti sekitar 20 menitan itu, alangkah baiknya kita mengikut sertakan Allah dalam segala kegiatan kita. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita punya. Ya, udah. Nah, pada tugas kali ini tuh Farhan dapat tugas itu tentang sistem reproduksi. Nah, pada sistem reproduksi itu kan juga udah kita pelajari ya pada waktu SD, SMP, SMA, itu udah kita pelajarin. Tapi walaupun udah dibahas pas SD, SMP, SMA waktu zaman sekolah, itu baru ngebahas tentang kulit luarnya aja, nggak mendalam. Nah, jadi pada kali ini tuh ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu tahapan perkembangan ovum, yang kedua siklus menstruasi, yang ketiga anatomi fisiologi organ reproduksi laki-laki, dan yang keempat itu tahapan perkembangan sperma. Nah, jadi kita bakalan bahas materi yang pertama, yaitu tahapan perkembangan ovum. Nah, sebelum masuk ke materi, sebenarnya kalau kita mempelajari organ reproduksi ini tuh nggak masalah, karena kita cuman sekedar untuk belajar, cari pengalaman. Jadi it's okay, kayak nggak masalah gitu. Nah, jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu perkembangan ovum. Nah, perkembangan ovum atau disebut juga oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Nah, dalam ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel bogonium atau sel induk telur ada sekitar 600.000 sel oogonium atau sel induk telur. Nah, 9 minggu setelah proses pembuahan terjadi, ternyata janin juga mulai memproduksi sel telur. Saat janin bayi perempuan berusia 5 bulan, oogonium memperbanyak diri dengan cara mitosis hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Sayangnya, jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus berkurang sampai janin lahir. Jadi, ketika si bayi perempuan itu pada usia kandungan 5 bulan, nah dia tuh udah mulai memproduksi oositnya itu sampai 7 juta oosit primer. Nah, dari 7 juta itu bakalan berkurang terus sampai si bayi itu lahir pas 9 bulan. Nah, dari semulanya itu yang berjumlah lebih dari 7 juta oosit primer, semenjak dilahirkan oosit primer hanya tersisa sekitar 1 sampai 2 juta saja. Nah, itu yang terjadi tadi, pengurangan jumlah oosit primer yang ada pada janin perempuan. Sel telur ini juga akan berhenti berkembang sementara sampai memasuki usia pubertas. Nah, setelah masa pubertas inilah oogonium akan aktif bekerja lagi mengikuti siklus menstruasi. Nah, udah menyinggung siklus menstruasi. Nanti kita bakal ngebahas siklus menstruasi lebih lanjut. Nah, dari 2 juta oosit primer yang ada, hanya sekitar 400 saja yang bisa bertahan hingga menjadi folikel matang. Nah, folikel matang sendiri merupakan kantung kecil yang memiliki dinding sel, dan di dalamnya itu terdapat satu sel telur. Sel telur ini yang kemudian akan dilepaskan selama masa reproduksi. Nah, perlu juga nih kita pahamin
bahwa seiring bertambahnya usia, maka kualitas serta kuantitas ovum yang tersisa akan semakin mengalami penurunan. Nah, yang ini tuh termasuk normal. Nah, kita udah masuk ke tahapan perkembangan si ovum tadi. Nah, oogenesis itu dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis, yaitu pembelahan sel. Nah, mitosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet atau diploid yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi dua bagian menghasilkan oosit sekunder. Jadi setelah oosit primer tadi itu terbentuk, kemudian mengalami pembelahan meiosis dan mitosis, maka terbentuk oosit yang sekunder. Nah, berbeda dengan spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya apa? Akibatnya ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada yang tidak punya sitoplasma. Nah, oosit ini itu lebih kecil. Inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu oosit sekunder yang berukuran lebih besar bakalan ngalamin pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootit. Nah, badan polar pertama juga bakalan membelah menjadi dua badan polar kedua. Ootit ini bakalan berkembang menjadi ovum jika bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma pada jantan, pada pria. Nah, proses ini nantinya bakalan ngalamin degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi ootit tidak bertemu dengan sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis terulang kembali dan kamu yang cewek-cewek bakalan ngalamin menstruasi. Nah, jadi secara singkatnya menstruasi merupakan proses di mana ketika ovum tidak dibuahi oleh sel sperma pada jantan. Nah, untuk materi yang kedua kita udah masuk ke tahapan menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu kan merupakan perubahan yang terjadi di tubuh wanita setiap bulannya sebagai usaha tubuh untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, pada setiap bulannya itu ovarium atau indung telur melepaskan sel telur. Proses inilah yang dinamakan dengan ovulasi. Di waktu yang sama terjadi perubahan hormon di tubuh wanita untuk mempersiapkan uterus atau rahim supaya hamil. Nah, jika ovulasi telah terjadi dan sel telur tidak dibuahi sperma, maka sebagian dinding rahim bakalan luruh dan keluar melalui vagina. Proses inilah yang kita sebut dengan menstruasi. Nah, kita harus tahu gimana menstruasi yang normal. Sebenarnya kriteria siklus menstruasi yang normal bisa berbeda pada tiap wanita, namun dapat ditarik kesimpulan secara umumnya dengan menggunakan acuan berikut ini untuk memahami siklus men yang normal. Yang pertama itu dari segi waktu. Hari pertama siklus menstruasi dihitung dan hari pertama Anda terakhir kali mengalami menstruasi. Lalu hari terakhir siklus dihitung dari hari pertama menstruasi kamu yang cewek berikutnya. Nah, rata-rata siklus men itu berlangsung selama 28 hari. Namun siklus men yang berlangsung selama 21-35 hari juga masih masuk dalam jangka waktu yang normal. Melihat perbedaannya yang begitu jauh, tidak heran jika kriteria siklus men yang normal antar wanita pun bisa jauh berbeda. Nah, berbagai hal dapat mempengaruhi panjangnya siklus men seorang wanita. Salah satunya adalah usia.
Selama tahun pertama hingga tahun kedua, setelah seorang wanita mulai mengalami men, maka siklus menstruasinya cenderung lebih panjang. Lalu seiring bertambahnya usia, lama-kelamaan siklus menstruasinya menjadi lebih pendek dan teratur. Itu termasuk kondisi yang normal. Nah, selain itu, penggunaan alat kontrasepsi seperti pil KB dan spiral bisa mempengaruhi siklus menstruasi kamu. Lamanya seorang wanita mengalami menstruasi juga dapat berbeda-beda. Kebanyakan wanita mengalami menstruasi selama 3 hingga 5 hari, namun menstruasi yang terjadi dalam 2 hari hingga 1 minggu masih dianggap normal. Nah, untuk si ciri-ciri yang kedua yaitu ada volume darah menstruasi. Nah, rata-rata seorang wanita bakalan ngeluarin darah sebanyak 15-90 ml pada saat menstruasi. Konsistensi darah yang keluar pun bisa sedikit cair atau sedikit kental disertai adanya gumpalan-gumpalan darah. Tidak hanya berwarna merah gelap, darah men yang keluar pun ada yang berwarna sedikit kecoklatan atau merah muda. Untuk faktor yang ketiga itu ada gejala yang dialamin. Nah, beberapa gejala yang umumnya bakalan muncul pada saat menstruasi. Yang pertama yaitu payudara terasa lebih lunak dan nyeri, perut terasa tidak enak. Yang ketiga, suasana hati menjadi lebih buruk, muncul jerawat, kram pada area perut bagian bawah dan punggung, lebih sering lapar, dan gangguan tidur. Nah, gimana sih jika siklus menstruasi yang ladies itu tidak normal? Nah, pada beberapa kasus gangguan siklus men itu juga dapat menandakan adanya penyakit tertentu. Siklus men yang tidak normal umumnya ditandai dengan tidak teraturnya menstruasinya. Namun bukan berarti hal tersebut pasti menandakan kamu para ladies memiliki penyakit tertentu. Nah, kondisi seperti kehamilan dan menyusui bisa membuat wanita mengalami men yang tidak teratur. Telat menstruasi biasanya merupakan tanda awal kehamilan dan menyusui, dan umumnya akan menunda Anda kembali mengalami menstruasi setelah persalinan. Selain itu, ada kondisi men yang tidak teratur juga dapat disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu ada perubahan hormon di tubuh akibat penyakit seperti polycystic ovary syndrome atau PCOS atau sebab lainnya. Yang kedua yaitu penyakit tertentu. Yang ketiga, konsumsi obat-obat tertentu. Selanjutnya, terlalu banyak berolahraga, pola makan yang tidak sehat, stres, kenaikan atau penurunan berat badan secara tiba-tiba. Habis itu, persentase lemak tubuh terlalu sedikit yang menyebabkan biasanya terjadi pada atlet maupun wanita yang mengalami gangguan makan. Terus yang terakhir itu juga merupakan tanda-tanda menopause. Nah, perlu diingat, tidak semua gangguan siklus menstruasi menyebabkan kelainan pada kondisi kesehatan wanita. Bisa saja hal ini memang merupakan dampak dari cara kerja tubuhnya. Nah, materi yang ketiga yaitu ada tentang anatomi fisiologi organ reproduksi pada laki-laki. Nah, pada organ reproduksi laki-laki itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dibagi berdasarkan letaknya. Yang pertama itu ada eksternal, terdiri dari penis dan skrotum. Yang kedua itu ada internal, itu terdiri dari testis, epididymis, saluran keluar testis, dan kelenjar aksesoris. Nah, seperti yang kita ketahui, skrotum itu merupakan kayak lapisan yang fungsinya itu melapisi testis pada kelamin pria. Nah, jadi dia itu terdiri dari lapisan kulit luar yang tebal dengan sejumlah kelenjar lemak dan keringat. Nah, fungsinya sebagai penyangga bagi testis dan regulasi temperatur. Jadi dia tuh fungsinya itu lebih kayak menjaga suhu si testis agar tidak sama dengan suhu di lingkungan luarnya.
yaitu ada penis merupakan organ untuk kopulasi, terdiri dari dua korpus cavernosum dan korpus spongiosum. Itu selanjutnya itu pada bagian ya dari internal, itu terdiri dari testis dan epididymis. Nah, testis itu merupakan organ yang mana fungsinya untuk menghasilkan sel sperma. Sedangkan epididymis itu lebih kayak menghasilkan hormon. Itu terdiri dari hormon gonadotropin. Nah, fungsinya yaitu tergantung dari kelenjar yang dihasilkan. Yang pertama, jika menghasilkan kelenjar endokrin, dia menghasilkan hormon testosteron pada pria. Jika dihasilkan kelenjar eksokrin, maka itu menghasilkan sel sperma. Itu yang pada fungsi si testis tadi. Nah, bagian internal yang kedua itu ada saluran keluar testis. Nah, komponennya yaitu tubulus seminiferus convolutus. Selanjutnya pergi ke spermatogenesis. Yang kedua tubulus semiferus rectus. Ketiga rete testis. Keempat ductuli efferentes. Yang kelima ductus epididymis, itu untuk pematangan sperma. Yang keenam ductus deferens, itu sama dengan vas deferens. Yang ketujuh itu ductus ejaculator, itu kayak ejakulasi. Nah, bagian internal ketiga yaitu ada kelenjar aksesoris pria. Itu terdiri dari 4, yang mana pertama itu ada vesicula seminalis, yang kedua glandula prostata, yang ketiga kelenjar bulbu uretral, yang keempat kelenjar litre. Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu tahapan perkembangan si sel sperma. Itu sama dengan yang wanita tadi. Itu kalau jika tahap perkembangan ovum dinamakan dengan oogenesis, pada pria perkembangan sperma dinamakan dengan spermatogenesis. Nah, secara umumnya ini tuh terbagi dari 4 fase. Yang pertama yaitu fase proliferasi, yang mana saat pubertas sel primordial mitosis menghasilkan spermatogonia. Selanjutnya fase yang kedua itu fase pertumbuhan, di mana si spermatogonia menjadi spermatositus primarus. Yang ketiga itu fase pematangan. Itu lebih kayak pematangan si sel sperma tadi itu. Nah, si spermatositus yang dihasilkan pada fase pertumbuhan, dia tuh membelah atau bermeiosis satu menjadi sekundaris, bermeiosis kedua menjadi spermatidium, dan menghasilkan kromosom yang haploid atau 2N, dan menghasilkan sebanyak 23 pasang kromosom XY atau XX. Nah, jadi pada fase pematangan ini tuh terjadi 2 kali pembelahan, yaitu pada pembelahan meiosis 1, yaitu si spermatositus primarus itu menghasilkan sekundaris. Nah, habis itu dia membelah lagi menjadi pada proses meiosis yang kedua, itu si sekundaris tadi itu menjadi spermatidium, yang mana spermatidium itu menghasilkan kromosom yang berjumlah haploid atau 2N dengan 23 pasang kromosom XY dan atau XX. Nah, fase yang terakhir yaitu fase keempat, yaitu fase transformasi atau spermatid menjadi menjadi spermatozon. Nah, di mana spermatozon tadi itu tuh menjadi spermiogenesis. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan atau rangkaian pada perkembangan sperma. Sekian pembahasan dari saya tentang sistem reproduksi. Salah dan janggal mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Semoga yang menonton dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.